Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Hania Vita dengan nomor induk mahasiswa 10121058 dari kelas C4 Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan syahadatain dalam syariat, di mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 4, dosen pengampu Budi Jatmiko. Perlu kita ketahui bersama bahwa syahadatain merupakan sebuah kesaksian kita dan sebuah pengakuan bahwa Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah dan Nabi Muhammad merupakan utusan atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kedudukan syahadatain dalam syariat Islam, di mana kedudukannya ini terdapat 6. Yang pertama yaitu rukun pertama dalam rukun Islam, yang kedua perwujudan al-wala dan al-bara, yang ketiga tujuan akhir proses dakwah, yang keempat sebagai akar pohon dalam Islam, yang kelima sebagai pondasi bangunan Islam, dan sebagai penjaga fitrah. Kedudukan yang pertama yaitu rukun pertama dalam rukun Islam. Dua kalimat syahadat menjadi syarat utama ketika hendak memeluk agama Islam, karena dalam kalimat syahadat ini mengandung arti bahwa umat Islam hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Serta kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadatain merupakan syariat Islam yang menentukan syariat Islam selanjutnya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedudukan yang kedua yaitu sebagai perwujudan al-wala dan al-bara. Perlu diketahui bahwa al-wala itu merupakan sebuah penerimaan dan al-bara yaitu sebuah penolakan. Kalimat illallah adalah sikap menerima. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Beriman hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, dan berlindung hanya kepada Allah. Dan dari keimanan kita kepada Allah serta bentuk kecintaan kita kepada utusan Allah yaitu Rasulullah, kita wajib mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Kedudukan yang ketiga yaitu tujuan akhir dari proses dakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah adalah sebuah bentuk usaha untuk mengajak manusia berbuat kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Serulah dan ajaklah manusia kepada jalan yang baik dengan pelajaran yang baik dan perkataan yang tegas serta benar, dan tegurlah mereka dengan cara yang baik pula. Sehingga dengan cara begitu, ajakan dan bantahan akan lebih mudah diterima dan mudah untuk menjalankannya. Dengan rahmat dan perlindungan Allah dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman yang diridhoi Allah, dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan mengajak untuk menjauhi larangan-larangan syaitan. Kedudukan yang keempat yaitu sebagai akar pohon dalam Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik yang dijelaskan dalam Quran Surat ke-14 ayat 24 dan 25. Allah membuat perumpamaan dengan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, yang dari pohon tersebut memberikan buah dengan izin Allah. Perumpamaan ini agar manusia selalu ingat. Akar diibaratkan sebagai tauhid dan atau akidah, syahadatain. Pohon diibaratkan sebagai Islam atau ibadah dan syariat, dan buah diibaratkan sebagai akhlak. Jika tanpa akar, pohon tidak akan tumbuh. Jenis akar menentukan jenis pohon, dan akar yang kuat dan baik akan tumbuh pohon yang baik pula. Begitupun dengan akidah yang kuat, akan tumbuh pula Islam yang kokoh dan melahirkan generasi terbaik dengan akhlak yang baik. Kedudukan yang kelima yaitu sebagai pondasi bangunan dalam Islam. Pondasi yang kokoh akan membuat bangunan yang menjulang tinggi ke langit. Syahadat sebagai pondasi, sholat sebagai tiang atau dinding, zakat sebagai ginting, dan puasa serta haji sebagai penyempurna bangunan.
Dan kedudukan yang terakhir yaitu sebagai penjaga fitrah. Fitrah itu terpelihara, maka manusia harus memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan dengannya dengan cara melaksanakan syariat Allah, bertauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabbil Al-Annas yang telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi, bertauhid mulkiyah, yaitu bentuk pengakuan Allah sebagai Malik Al-Annas yang telah menurunkan Rasul, malaikat, kitab, dan hari kemudian, dan kita wajib mengimaninya sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa dan tidak termasuk ke dalam orang yang telah sesat sejauh-jauhnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai kedudukan syahadatain dalam syariah Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.